Ya, shalom, selamat pagi. Kembali kita akan membahas satu topik yang menarik ya. Saya memberikan satu judul terkait debat bisa viral tetapi kasih jarang diviralkan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam 2 minggu ini kita dikejutkan dengan boleh dikatakan dua kubu yang mengatakan bahwa satu mengatakan apologet dan satu lagi mengatakan hamba Tuhan, dan terjadilah diskusi yang tidak berujung pada kesepakatan seperti itu dan cukup ramai sehingga menimbulkan para hamba-hamba Tuhan lain ikut bersuara sampai kepada level akademis sekolah tinggi teologi. Dan ini membuat kita sedih ya, miris ya. Bagi kedua kubu saya tidak bahas topiknya, tidak menyinggung siapapun, tetapi apa yang mau sampaikan di sini itu lewat pagi hari ini, kita harus ingat bahwa sesama tubuh Kristus ya, seperti tubuh yang punya banyak anggota tetapi kan satu. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Paulus ya, ada 3 ayat saja dengan intinya bahwa kita semuanya adalah satu tubuh Kristus. Roma 12 ayat 5, kita banyak anggota tetapi satu tubuh dalam Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12, satu tubuh punya banyak anggota, beragam namun satu. Beragam namun satu. Kolose 3 ayat 15, biarlah damai sejahtera Kristus menjadi wasit di hatimu, yang mimpin kasih atau damainya Tuhan Yesus. Nah, kalau perdebatan atau ini akan menjurus jadi polemik, jadi snowball kan, bola salju yang akan menggelinding dan akhirnya memicu hal-hal yang lebih krusial lagi nanti. Ya, saya tidak melihat atau membahas kedua tokoh ini. Yang satu mengatakan ya apologet sekian belas tahun, silakan saudara kuasai itu, memang bidang Anda, kuasai itu. Yang pendeta juga demikian, yang teolog juga demikian. Saya sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai dosen teologi ya banyak kami juga mencetak para apologet, tapi tidak bicara seperti ini gitu. Kami bicara sekali lagi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kesejukan bangsa ini ya, bukan berdebat yang satu ada di luar kota atau mungkin tidak jelas keberadaannya. Ya, saya tahu Indonesia ya di 06 ini bisa ya hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi seperti itu. Tapi sekali lagi jalankan yang bidang masing-masing itu. Nah, saya hanya mau kembali kepada Alkitab bahwa kita satu tubuh. Ya, ketika satu tubuh banyak anggota, kan harus ada kepalanya tuh. Kepalanya kan Yesus Kristus, kepala gereja. Setuju pasti semua orang, Alkitab bicara itu. Yesus kepala gereja. Nah, kepala gereja itu ya kita harus tunduk. Anggota-anggota tubuh itu nggak mungkin nggak tunduk. Kalau nggak tunduk, ya susah. Ya, artinya bukan murid Kristus. Nah, jadi kebenaran itu memang harus diperjuangkan, tapi caranya tidak boleh merusak kesatuan tubuh. One body Christ, tidak boleh merusak itu. Dari dulu Alkitab udah bicara itu. Ya, jadi ya ada namanya prinsip inti daripada penyampaian kebebasan untuk argumen itu. Ingat bahwa kesatuan itu ya itu ada sumber. Sekali lagi, kesatuan tubuh Kristus ada sumber, bukan selera. Kepala Kristus ya itu mutlak, bukan untuk menyenangkan viewer kita, pendukung kita, bukan seperti itu. Nah, lalu juga kita lihat bahwa memang kita diberikan karunia itu berbeda-beda. Ada yang mengajar, ada yang misi, ada yang pendeta, hamba Tuhan, ada yang teolog, ada yang menguasai biblika, sistematika, apologetika. Apapun bidang kita, ya bukan karena kesombongan. Ya semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang beda, tapi misinya kan sama, supaya nama Yesus itu makin bertambah, kita makin kurang. Bukan follower makin banyak, Yesus makin bertambah, kita makin berkurang. Kan itu dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu apa? Dengan kesatuan tubuh itu penting, karena anggota-anggota itu beda fungsi, tetapi misinya kan sama. Apa itu? Untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, supaya memperkenalkan orang kepada keselamatan
ya, disodorkan keselamatan di dalam Yesus Kristus di dunia ini. Dunia ini butuh Yesus. Lewat anggota-anggota tubuh Yesus inilah menyampaikan dengan caranya masing-masing tentang Injil Kerajaan Allah. Ya, jadi kebenaran itu tanpa kasih hanyalah gong yang berkumandang. Sekali lagi, kebenaran tanpa kasih hanyalah gong yang berkumandang. Yang cuap-cuap atau mungkin berbicara dengan kencang, kami apologet, kami berhadapan dengan banyak orang. Ya, tapi bukan begitu. Karena kenapa? Ya, semua orang punya konsekuensi pikul salib. Bukan kami tidak berhadapan dengan hal seperti itu. Berhadapan juga. Tetapi kami ingat bahwa kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang perlu dijaga bingkai itu. Supaya jangan rusak. Setuju ya? Artinya kan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia itu harus dijaga kesatuannya, persatuan dan kesatuan. Nah, kalau juga kita sampai kepada contoh ya, diskusilah katakan, saya nggak bilang debat ya. Kita lihat kalau diskusi itu dilakukan tapi akan berujung pada debat, coba kita dalam hati kita berpikir dulu, apakah diskusi ini atau mungkin nanti akan jadi debat akan memuliakan nama Tuhan? Yang udah kan jadi debat di situ. Saya bukan lagi keyakinan A dengan B, tapi ini sama satu keyakinan, jadi debat kusir, gak ada yang bimbing, gak ada moderatornya. Akibatnya apa? Pihak lain yang menjadi orang lain itu akan mengambil keuntungan. Oh iya, sesama Kristen gontok-gontokan, pendeta dengan apologet. Kita turun, gak lama lagi para teolog turun juga untuk, ya saya melihat ada beberapa kiriman ya sudah mulai menantang para dokter-dokter teologi seperti itu. Ini kan cukup miris. Ya benar atau tidak saya tidak tahu. Ya menantang-nantang untuk kami yang paling benar. Wah, hati-hati ya, jadi kesombongan seperti itu. Ingat bahwa menghormati anggota yang juga tampaknya lemah, ada bagian-bagian yang lemah, kan ditutupin dengan kasih itu. Bukannya malah makin dibuka, diserang gitu. Nah, jadi kalau udah terjadi seperti ini, rekonsiliasilah segera ya. Dan sekali lagi, kita ini kan hanya alat di tangan Tuhan. Dan sebagai penutup ya, apa yang saya sampaikan ini adalah bahwa Yesus itu harus memimpin ya di dalam pekabaran Injil dengan cara apapun dari anggota-anggota tubuh itu. Kiranya perenungan ini membuat kita terbuka dan memahami bahwa bicara debat memang bisa viral, tetapi kasih itu harus juga diviralkan, lebih besar daripada debat itu. Kiranya ini memberkati kita semua di pagi ini. Maju terus dalam Tuhan, bagi apologet, bagi hamba Tuhan, bagi teolog, bagi pengajar, bagi apapun anggota tubuh Kristus. Maju untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, supaya dunia tahu bahwa ada satu juru selamat di dunia ini yang membawa orang kepada keselamatan yang pasti, yang kekal itu. Yaitu namanya Yesus. Dunia butuh Yesus. Lewat siapa? Lewat anggota-anggota tubuh Kristus dengan caranya masing-masing. Terima kasih, selamat beraktivitas, Soli Deo, Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.